Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berkah insyaallah, di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, di musalla yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni, derajat diangkat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, rahmati Allah. Kajian kita malam hari ini hadis ke-23. Hadis ke-23, yang mana hadis ke-23 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari adalah sahabat Nabi dari kabilah Ash'ariyah. Ash'ariyah ini kabilah dari kabilah Yaman. Ya, kabilah Yaman, yang mana kabilah Ash'ariyah ini masuk Islam atau hijrah ke Madinah, membaiat Nabi besar Muhammad SAW di tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah. Sebelum mereka datang, Nabi Muhammad SAW sudah memuji mereka. Karena Yaman termasuk negara yang masuk Islamnya itu tanpa ada peperangan. Jadi ada beberapa negara yang Islam masuk ke tempat tersebut tanpa ada pertumpahan darah. Salah satunya negeri Yaman. Negeri Yaman. Ketika mereka mau datang, udah diprediksi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad katakan kepada sahabat, atakum ahlul Yaman. Nanti akan datang ke kita orang dari Yaman. Hum araku afidah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, mereka itu hatinya lembut-lembut. Wa al-yanu quluban, lembut, orangnya lembut-lembut, hatinya lembut-lembut. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, akan datang kepada kalian penduduk Yaman, yang mana mereka ini orang yang lembut-lembut,
al-imanu yamanid wal hikmatu yamaniyah. Kata Nabi, sumber atau sumber hikmah itu dari Yaman. Wallahu alam apa maksud Nabi besar Muhammad SAW. Ulama macam-macam mentakwilkan hadis tersebut bahwasannya akan ada di satu zaman yang mana sumber hikmah itu dari Yaman. Soalnya kalau pada saat itu sumber hikmah ya dari Madinah. Madinah itu, kenapa Madinah jadi sumber hikmah? Ya karena Nabi Muhammad ada di situ. Di mana ada Nabi, disitulah sumber hikmah. Tapi di hadis tersebut Nabi katakan al-imanu yamanid wal hikmatu yamaniyah. Kata Nabi sumber hikmah itu dari Yaman. Kapan Nabi mengucapkan hadis tersebut? Ketika Abu Malik Al-Asy'ari ini mau datang dengan kabilahnya hijrah ke Madinah, hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena mereka ini kabilah besar, kabilah Asy'ariyah, jadi kabilah Yaman, mereka datang ke Madinah diberikan sama Nabi satu tempat khusus, kompleks istilahnya. Komplek Al-Asy'ariyah. Komplek kabilah Al-Asy'ariyah yang dari Yaman ini. Abu Malik Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, juga ada sahabat Nabi yang lebih terkenal atau lebih banyak meriwayatkan hadis namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dikhususkan sama Nabi, beberapa kapling bahasa kita sekarang, ini untuk komplek kabilah Asy'ariyah dari Yaman. Ya karena mereka hijrah ke Madinah dan disiapkan tempat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka tinggal di Madinah, itu Nabi sering melewati komplek Asy'ariyah ini. Untuk apa? Untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari mereka. Kata Nabi, mereka ini atau kalian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemerduan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi selain mereka sumber hikmah, mereka orang yang dipuji oleh Nabi besar Muhammad SAW, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemerduan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi Nabi senang keliling. Nabi itu setiap malam suka keliling, mantau rakyat beliau, mantau sahabat, keliling Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad melewati komplek Al-Asy'ariyah Yaman, Nabi Muhammad mengatakan mereka ini diberikan kebagusan suara seperti Nabi Dawud alaihissalam. Ya, Nabi Dawud itu kan terkenal suaranya bagus. Nabi Dawud itu kalau baca Zabur, binatang pun datang menghampiri beliau untuk mendengar bacaan Zabur. Kenapa? Saking bagus suaranya Nabi Dawud. Nah, kata Nabi, mereka diberikan suara bagus seperti Allah memberikan suara bagus ke Nabi Dawud alaihi salam. Jadi dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kabilah Al-Asy'ariyah inilah, khusus dari pemimpinnya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, nanti mereka Abu Musa ini punya keturunan yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi jangan kita pikir, oh berarti akidah kita bukan akidah Nabi. Bukan. Kenapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kedua orang? Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dua. Jadi sedunia ini kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti sumbernya kedua orang ini. Kalau tidak Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dua. Kata yang ketiga ganti. Kalau mazhab fikih, ilmu halal haram, ilmu bagaimana kita wudu, bagaimana kita mandi wajib, itu ada 4 mazhab. Ya, jadi ilmu syariat ini bukan siko ilmu, dibagi-bagi. Ada ilmu akidah, ada ilmu halal haram atau ilmu hukum, ibadah zahir.
Kalau ilmu halal haram, ilmu sah atau tidak sah, ilmu bagaimana kita ibadah dengan benar, itu ada 4 imam yang kita ikuti atau yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 4. Semuanya benar. Semuanya di bawah naungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan semua 4 ini disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Kita mau ikut siapa, benar. Begitu. Cuman Indonesia, Imam Syafi'i. Misalkan kita ke Maroko, Maghrib, Imam Malik. Kita ke Turki, kita ke Irak, banyak Imam Abu Hanifah. Kita ke Hijaz, Mekah, Madinah, banyak pengikut Ahmad bin Hanbal. Yaman, banyak Imam Syafi'i. Begitu. Mesir, gabung. Banyak, ada semua 4 mazhab di situ. Dan semuanya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ini di ilmu ibadah. Ibadah zahir. Ada ilmu syariat, ilmu akidah. Nah, akidah ini ahlu sunnah wal jamaah itu mengikuti 2 imam. 2 orang. Pertama Abul Hasan al-Ash'ari, kedua Abu Mansur al-Maturidi. Cuman di Indonesia, ahlu sunnah wal jamaahnya itu rata-rata banyak yang mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari. Tapi kita jangan salah paham. Bukan artinya kita mengikuti Abul Hasan, kita mengikuti pendapat atau apa yang dikatakan Abul Hasan. Tidak. Kenapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada 2 orang ini? Karena 2 orang ini merekalah yang menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Susunan ini sumbernya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Beda dengan 4 mazhab tadi. Kalau urusan akidah, tidak boleh. Pendapat dewe itu tidak boleh. Beda. Urusan akidah, tidak boleh. Ini pendapat dia, ini pendapat fulan. Yang namanya akidah harus dari Quran dan harus dari hadis sahih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Quran, dari hadis harus disebutkan di Al-Quran. Al-Quran menyebutkan Allah punya sifat 20 wajib, maka kita tidak boleh nambah 21. Begitu, tidak boleh. Al-Quran menyebutkan seorang nabi mempunyai sifat tabligh, wajib menyampaikan akidah, maka tidak boleh kita menentangnya. Gitu. Jadi tidak mungkin itu ada pendapat ulama di bab akidah, tidak mungkin. Tapi kalau di bab bagaimana kita cara beribadah, wudhu mana yang benar, mana yang tidak benar, itu mungkin ada ijtihad ulama. Ijtihad itu mereka berpikir, menganalisa, memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi besar Muhammad SAW, sehingga mereka tetap sumbernya ada Al-Quran dan hadis. Cuman di Al-Quran tidak kati, misalkan. Di hadis tidak kati. Menurut kita, tidak tahunya menurut pemahaman mereka, ada di Al-Quran dan ada di hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu juga yakinilah sudah diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi izinkan. Nabi izinkan seorang ulama untuk berijtihad. Boleh. Untuk menganalisa, istinbat, memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Tapi bukan di bab akidah. Itu. Kalau di bab akidah, tidak ada izin dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Itu ketika Nabi kirim ke Yaman. Nah, Nabi itu pas wong Yaman datang, Nabi kirim juga sahabat untuk ngajari wong Yaman. Itu Mu'ad bin Jabal sama Nabi diantar sampai keluar pintu kota Madinah. Nabi tes Mu'ad. Nanti kau di Yaman, kau akan ditanya tentang hukum sholat, tentang hukum wudhu. Bagaimana kau menjawabnya? Kata Mu'ad, ya Rasulullah, aku akan jawab dari Al-Quran. Aku cari dulu di Al-Quran, kalau ada jawabannya aku jawab. Kata Nabi, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, Nabi Dawud yang ngomong, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, artinya kau dah nemu.
Bukan Al-Quran itu kurang, bukan. Al-Quran sempurna. Kau tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Kata Mu'ad, fabi sunnatika ya Rasulullah. Kalau begitu aku akan menjawabnya dari sunnahmu ya Rasulullah, dari hadis-hadismu, dari yang aku lihat keseharianmu. Fa illam tajid, kata Nabi, kalau tidak katib juga. Kau nyari di Al-Quran tidak ketemu. Kau nyari di hadis, di sunnahku tidak ketemu. Maka dari mana kau akan jawab pertanyaan mereka, problem yang mereka tanyakan kepadamu? Apa jawab Mu'ad? Ajtahidu wala halu. Ya Rasulullah, aku akan berijtihad. Aku akan menganalisa apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, maka aku akan pikirkan sehingga aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Apa kata Nabi? Terima kasih ya Allah, kau sudah memberi taufik kepada utusanku. Ini kata ulama dalil terbesar bahwasannya ketika ada orang yang paham agama dan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka boleh beristimbat, mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi tentunya dengan syarat-syarat yang berat. Bukan sekarang pembahasannya, bukan sembarangan. Oh, bisa. Jadi bukan cuma tahu artinya, bukan. Sekarang salah. Oh, tahu artinya cukup untuk ngambil hukum dari Al-Quran. Tidak cukup. Bukan hanya tahu arti, banyak syarat-syarat orang boleh mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ulama sepakat, umpama ada orang seperti Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Syafi'i, atau seperti Ahmad bin Hambal di tahun 2024 ini misalkan, atau tahun 2025 nanti muncul orang seperti itu membuat mazhab baru, boleh. Tapi harus seperti 4 mazhab itu ilmunya. Kapasitasnya harus seperti mereka. Luas, wawasan yang luas harus memiliki seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lain. Artinya agama tidak menutup, mazhab itu cuma boleh 4, tidak. Dengan bukti di zaman mereka itu mazhab banyak. Jadi jangan kita kira di zaman Malik, ulama sedunia ikut, semua punya mazhab sendiri. Ada namanya Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan bin Uyainah, ada Imam Laits bin Sa'ad. Ini setingkat, seangkatan Imam Malik, punya mazhab dewe-dewe. Kenapa mereka punya mazhab sendiri-sendiri? Karena mereka bisa beristimbat, bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Cuman karena yang Allah inginkan untuk abadi sampai hari kiamat cuma 4 mazhab, itulah yang dijago. Nah, jadi kenapa sekarang tidak boleh? Ada orang, aku pengen ngikuti mazhab Sufyan Ats-Tsauri, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mazhab Sufyan Ats-Tsauri tidak terjaga. Maka diragukan kalau ada yang mengamalkan pendapat Sufyan Ats-Tsauri secara keseluruhan di akhir zaman ini, diragukan kesahihan nisbatnya kepada Sufyan. Karena muridnya itu tidak menjaga pemahaman guru mereka. Sedangkan 4 orang ini Allah jaga. Allah kirim mereka murid-murid yang membukukan, yang menulis, yang mencatat, yang mensyarahkan, yang menguatkan pendapat-pendapat mereka sehingga tercatat rapi, arsipnya itu rapi, filenya itu komplit, sehingga ulama mengatakan kita hanya boleh mengikuti 4 mazhab. Itu di bab ibadah. Tapi kalau di bab akidah cuman ada 2. Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Selain 2 orang ini, maka itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau di bab akidah, tidak boleh. Ini kata Abul Hasan, menurut aku ini, tidak boleh. Tidak boleh itu. Di bab akidah harus jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis sahih Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kenapa dinisbatkan akidah kita kepada Al-Asy'ari atau Al-Maturidi? Karena 2 orang inilah yang membukukan atau yang merapikan dalil-dalil akidah Ahlus Sunnah.
Abul Hasan Al-Asy'ari ini itu setelah Imam Syafi'i. Beliau ini mungkin lupa Al-Faqir, kalau tidak salah di abad keempat, di abad keempat Hijriyah. Kalau orang mengatakan, oh akidah Ahlus Sunnah ini bukan mengikuti akidah Nabi Muhammad, mengikuti akidah Al-Asy'ari. Maka sebelum ada Abul Hasan Al-Asy'ari, meloi siapa ulama-ulama dulu? Imam Syafi'i mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman belum datang Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga tidak dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ketika hidup di zaman beliau mengikuti akidah siapa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persis yang diikuti oleh Imam Malik, yang diikuti oleh Imam Syafi'i, yang diikuti oleh tabi'in, yang diikuti oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu belum dibukukan, artinya belum dirapikan. Mereka itu masih mengikuti apa yang dikatakan guru kami, masih pakai riwayat, masih pakai haddasana. Belum ada buku yang rapi. Ketika di abad keempat, fitnah makin banyak, kelompok sesat makin banyak, kelompok-kelompok yang keluar dari akidah, bahkan yang keluar dari agama Islam. Ada yang mengatakan Allah punya jasad seperti manusia, ada yang mengatakan Allah ada di satu tempat, ada yang mengatakan sifat Allah sama seperti sifat makhluk. Itu kapan rame-ramenya? Di abad atau di zaman Abul Hasan Al-Asy'ari dan di zaman Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga mereka akhirnya istikharah, mereka memikirkan dan mereka mengumpulkanlah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita gampang. Setelah zaman Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama-ulamanya tidak pusing nak mengumpulkan lagi dari hadis dan Al-Quran. Kenapa? Sudah dikumpulkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abad berikutnya juga begitu. Udah, kita tidak usah ruwet-ruwet cari akidah yang benar, akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sudah dikumpulkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan sampai detik ini akidah kita, akidah yang dikumpulkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi bukan dari otak dia, bukan. Bukan dari analisa dia, bukan dari pikiran dia, semua dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari? Karena beliau ini yang mengumpulkan. Itu cuma beliau yang mengumpulkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinisbatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada dua orang tersebut. Nah, ngapa kita bahas ini? Karena Abul Hasan Al-Asy'ari ini keturunan dari kabilah Asy'ariyah. Keturunan dari kabilah Yaman yang datang ke Madinah dan langsung dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama yang hidup setelah Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan hadis pujian Nabi untuk orang Yaman ternyata itu prediksi dari Nabi akan ada orang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Kata Nabi apa? Al-iman Yamani. Iman itu dari Yaman. Wal hikmah Yamaniyah. Hikmah itu juga dari Yaman. Kalau kita pikirkan Nabi ngomong itu di zaman Nabi, tidak masuk. Tidak sinkron. Kenapa? Iman dari mana? Bukan dari Yaman. Iman dari Madinah. Iman dari Mekah. Nabi diutus di Mekah. Kemudian Nabi pertama kali membuka daulah Islam di Madinah. Apa urusannya sama Yaman? Hikmah kata Nabi dari Yaman. Nah, jadi memang banyak hadis Nabi. Kadang di saat itu sahabat tidak paham maksudnya. Kapan wong paham maksudnya? Nanti setelah 4 abad setelahnya. Setelah Abul Hasan Al-Asy'ari membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membukukan, mengumpulkan, sebagian ulama memahami hadis tersebut ternyata untuk Abul Hasan Al-Asy'ari. Oh, ternyata yang dimaksud sama Nabi iman dari Yaman, artinya yang akan menjaga akidahku, akidah umatku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang keturunan Yaman, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari.
Itu pemahaman sebagian ulama tentang hadis pujian Nabi untuk orang ya Yaman. Dan empat mazhab juga begitu. Nabi ada satu hadis. Nabi mengatakan, nanti kata Nabi akan ada satu zaman yang mana orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Madinah untuk apa? Untuk menuntut ilmu di Madinah. Setelah 2 abad, ulama baru paham, oh itu yang dimaksud oleh Nabi Imam Malik bin Anas. Kemudian ada hadis lain, Nabi mengatakan, nanti ada satu zaman, orang butuh dengan satu sosok orang alim, maka mereka tidak akan dapatkan kecuali orang dari keturunan Quraisy. Ternyata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari Quraisy. Imam Syafi'i itu dari Muttalib. Muttalib ini ami atau paman dari kakek Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kadang ada beberapa hadis Nabi tidak bisa dipahami oleh sahabat kecuali orang-orang yang datang setelah mereka di abad kedua, di abad ketiga. Nah, jadi maksud kata ulama dari hadis tersebut iman dari Yaman bukan sumber iman dari Yaman, bukan, tapi nanti akan datang satu orang dari keturunan Asy'ariyah Yaman yang menjaga akidah. Coba lihat kalau yang penasaran memang di zaman tersebut buka sejarah abad Abul Hasan Al-Asy'ari. Di zaman Abul Hasan Al-Asy'ari memang lagi banyak-banyaknya kelompok sesat. Bahkan beliau Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau itu pernah mengikuti akidah yang sesat, Mu'tazilah. Ada namanya satu akidah yang dinamakan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya menyimpang. Kenapa dinamakan ini akidah menyimpang? Karena dia menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abul Hasan Al-Asy'ari ini punya bapak tiri pemimpin Mu'tazilah. Beliau 40 tahun mengikuti Mu'tazilah itu, Abul Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya subhanallah dapat taufik, ada riwayat beliau mimpi Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi katakan kepadanya, wahai Abul Hasan, jagalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya beliau berubah drastis. Beliau ambil lagi Al-Quran, beliau telaah lagi hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau kaji lagi matang-matang. Disitulah akhirnya beliau membukukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan beliau habiskan sisa umur beliau untuk memerangi kelompok bapak tirinya tadi, yaitu Mu'tazilah dan kelompok-kelompok sesat yang lain. Nah, jadi Abul Hasan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bernisbat kepada 2 orang. Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Indonesia rata-rata gurunya baik dari NU atau dari Habaib atau dari kiai yang sumbernya dari Mekah Madinah itu rata-rata Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau di tempat mana banyak Abu Mansur Al-Maturidi? Rata-rata di India. India itu Abu Mansur Al-Maturidi akidahnya, Ahlussunnahnya. Atau di Turki itu kebanyakan sekarang itu Al-Maturidi. Tidak beda jauh. Di kitab-kitab akidah yang tebal disebutkan perbedaannya, tidak beda jauh, cuma beda sedikit-dikit. Tapi kalau pembahasan yang berkaitan dengan sifat Allah, sifat Nabi, tentang hari kiamat, itu tidak ada bedanya. Kenapa tidak beda? Tidak boleh beda. Karena memang satu. Kan begitu. Bahkan di 4 mazhab, mazhab Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, akidahnya ya sama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'i akidahnya Ahlussunnah, Malik juga begitu seterusnya. Jadi kadang kita beda dengan satu orang di dalam bab ibadah, mazhabnya beda, tapi di akidah tidak boleh beda. Kalau beda di akidah berarti satu sesat, satu yang benar. Itu Kalau akidah, kalau bab masalah akidah, bab masalah tauhid, bab yang berkaitan dengan sifat Allah, sifat Nabi, dengan hari akhir, dengan kitab suci, dengan malaikat, itu kan pembahasan akidah tuh. Kalau ada beda, berarti sikok benar, sikok salah. Pasti udah. Sikok jalan yang lurus, sikok yang sesat. Tapi kalau di bab ibadah, mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, itu semuanya benar. Bahkan di dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang salah pun dapat 1 pahala. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perawi hadis malam hari ini
adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau dari kabilah Asy'ariyah yang hijrah datang ke Madinah. Tidak banyak cerita beliau, dan beliau meninggal di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi besar Muhammad SAW, at-tuhur, tuhur itu suci. Arti suci di sini suci dalam artian kita selalu mempunyai wudu atau suci hati kita dari penyakit-penyakit hati. Syatrul iman, setengah dari iman. Artinya wong yang selalu dalam keadaan suci itu termasuk wong yang beriman. Termasuk orang yang beriman. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji fi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah memuji Masjid Kuba. Kalau kita umrah atau haji kita mampir ke Masjid Kuba. Itu masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah ke Madinah, belum masuk kota Madinah, Kuba itu dulu di luar kota Madinah. Kuba di luar kota Madinah. Nabi mampir dulu di Kuba. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 9 hari, bahkan ada ulama yang mengatakan 2 minggu Nabi di situ. Ngapain Nabi di situ? Nabi mantau dulu, cak mano, di sini. Dan Nabi dirikan masjid di situ. Itulah yang dipuji Allah. Masjid pertama kali yang didirikan di dalam agama Islam, bukan Masjid Nabawi, bukan, tapi Masjid Kuba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum, pertama kali yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Kuba. Bahkan diriwayatkan ada satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang wudu di rumahnya kemudian sholat maghrib di Masjid Kuba seperti ibadah umroh, kata Nabi. Pahalanya besar Masjid Kuba itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa tempat yang di situ tempatnya berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita pas ke sana pertama kali dulu dan dibawa sama wong yang tahu nian orang Madinah, dikasih tahu ini tiang tempat Nabi ngikat untonya dulu. Ada di bawah lampu tengah itu di situ Nabi dulu sholat Masjid Kuba. Itu masjid dipuji sama Allah. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Kata Allah Subhanahu wa taala di Masjid Kuba atau kabilah Kuba itu banyak orang-orang kata Allah yang suka bersuci. Akhirnya Nabi panggil orang Kuba. Pas ayat ini turun, Nabi panggil orang Kuba. Kata Nabi, kalau wudu kita sama-sama wudu. Jadi apa arti suci di situ? Suka bersuci. Dipanggil sama Nabi Muhammad. Bagaimana kalian bersuci? Apa jawab mereka? Ya Rasulullah, kami kalau istinja, kalau istinja itu kami menggunakan batu dulu baru air. Kan memang itu. Kalau kita belajar kitab fikih, kitab bagaimana cara kita istinja, istinja itu cebok maksudnya, kita bersuci membersihkan kotoran kita. Itu yang paling afdol memang campur batu dan air. Jadi maaf, ini pembahasan ilmu, jadi kata malu-malu. Bersihkan dulu bagian kotoran yang ada di tubuh kita dengan batu. Setelah batu selesai, baru disiram sama air. Itu yang paling afdol. Ya batunya habis itu disucikan, disiram lagi, simpan di kamar mandi. Sebagian orang masih mengamalkan ini. Kata mereka, ya Rasulullah, kami ini setiap istinja pakai batu baru pakai air. Kata Nabi, oh ternyata itu alasannya. Makanya kalian dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi mengatakan at-tuhur syatrul iman. Makin sering kita dalam keadaan suci, makin menunjukkan kita memiliki iman atau iman kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan setiap batal wudu, kita wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Usahakan terus itu. Misalkan seminggu, sebulan kita lupa, ingat, habis majlis ini kita ingat, kita amalkan lagi. Karena ketika kita mengamalkannya, udah istiqamah, nanti kita merasakan kenikmatan yang beda di situ.
Kita metu kamar mandi tidak baca, ngapa belum wudu? Kalau udah istiqomah. Diriwayatkan ada satu orang pengen di zaman Abul Hasan Asyadili, bukan Al-Asy'ari, bukan Asyadili, beda wong, beda zaman. Namanya Abul Hasan Asyadili. Ini orang pengen cari, aku pengen cari guru yang bisa ngajari aku ngerubah pasir jadi emas. Memang ada ilmunya, dia tidak ngerti anak ilmu apa itu, bagian apa ilmu itu tidak ngerti. Iya, pengen belajar kalau itu. Wong tadi nyari, aku pengen cari guru yang bisa mengajari aku ngerubah pasir jadi emas. Tidak ketemu-ketemu. Akhirnya datang ke satu orang, kata wong tadi, kau datang ke Al-Imam Abul Hasan Asyadili, pemimpin Sufiyah di zamannya. Abul Hasan Asyadili ini punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibn Athaillah yang punya kitab hikam itu yang terkenal. Jadi Ibn Athaillah Al-Iskandariyah atau As-Sakandariyah itu murid dari muridnya Abul Hasan Asyadili. Terkenal di zamannya. Dengan kewaliannya, dengan kealimannya, dengan kearifannya. Datanglah ini murid ke Abul Hasan. Datang, polos dia. Kenapa kau datang, kata Abul Hasan? Aku pengen belajar. Pengen antum ngajari anak mau pasir berubah jadi emas. Kata Abul Hasan, syaratnya ada. Bisa aku ajari. Ini lihat pinternya guru-guru dulu. Kalau ada bisa aku salah alamat kau. Kalau guru sekarang aja itu kan. Aku cuma bisa ngajak Quran hadis. Tidak. Untuk tidak pinter. Narik hati wong itu pinter. Apa kata Abul Hasan Asy'ari? Dengan satu syarat. Apa syaratnya, wahai guru? Kau tinggal sama aku 2 tahun. Selama 2 tahun kau tinggal sama aku, setiap wudhu kau batal, kau wudhu dan sholat 2 rakaat. Itu guru syaratnya. Itu kata Abul Hasan. Cukup. 2 tahun, kau istiqomah, janji, kau ngamalkan itu, udah, kau bisa berubah pasir jadi emas. Udah. Semangat ya, cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun, gampang. Semangat. Setiap batal wudhu, dia wudhu. Habis wudhu, dia sholat. Terus, selama 2 tahun, istiqomah. Malam-malam batal wudhu, bangun. Nimbo baju. Wudhu, sholat 2 rakaat. Terus. Tanpa dia sadari, pas 2 tahun, di malam hari wudhunya batal, dia ke sumur, dia nimbo air tadi. Tidak tahu yang keluar bukan banyak, tapi emas. Seember itu emas isinya. Seember itu isinya emas, bukan banyak. Tanpa dia sadari, dia buang. Ini orang yang pengen merubah pasir jadi emas. Pas yang dikeluarkan dari sumur bukan air, tapi emas, ternyata dia buang. Dia timbul lagi. Emas lagi yang keluar. Akhirnya dia datang ke gurunya Abul Hasan Asyadili. Menangis. Kenapa kata gurunya? Aku pengen wudhu, tidak bisa. Kenapa? Yang betul bukan banyu, emas. Kata Abul Hasan, bukankah niatmu pertama pengen berubah pasir jadi emas? Nah itu. Ternyata selama 2 tahun ketika dia istiqomah melakukan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, otomatis cinta dunia hilang dari hatinya, jadi cinta dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, yang dia pengenkan air. Untuk apa? Untuk wudhu selalu dalam keadaan suci dan sholat 2 rakaat. Dia tidak inginkan lagi emas seember itu. Kata Abul Hasan, bukankah pertama kali kau pengen jadi emas? Tidak pengen lagi itu. Tolong hilangkan emas itu, ubah jadi banyu lagi. Biar apa? Biar aku bisa wudhu dan mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itu hebatnya, hebatnya ngomong dulu. Jadi ketika ada yang datang kepada mereka seakan-akan salah alamat, tapi mereka balikkan. Mereka jadikan hatinya sekejap langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Persis kasusnya ada satu maling masuk ke rumah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ada si kok maling masuk ke rumah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah, roknya panjang. Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan terkenal salihah. Kewaliannya terkenal di zamannya. Dan yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu ada 2 atau ada 3 orang di zaman berbeda. Ini datang maling. Salah masuk rumah. Masuk ke rumah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Pengen maling, tidak kata apa-apa. Rumah orang yang zuhud,
Rumah orang yang tidak mementingkan dunia, lebih mementingkan akhirat, kosong. Akhirnya dia ingin menyerang atau ingin menyentuh Siti Rabi'ah al-Adawiyah. Daripada aku tidak dapat apa-apa, ini ada betina, jadilah, kata dia. Akhirnya kata Siti Rabi'ah, stop dulu. Ini Siti Rabi'ah. Kau boleh menyentuhku dengan satu syarat. Apa? Kau wudhu, sholat 2 rakaat. Kata Siti Rabi'ah. Sholat 2 rakaat di mihrabku. Mihrab. Jadi ada tempat dia ibadahnya. Itu syaratnya itu. Setelah itu kau bebas dengan aku. Gampang syaratnya. Daripada dia ngelawan-ngelawan, udah diikuti. Dia wudhu, habis dia wudhu, dia datang ke mihrabnya, sholat. Ketika si maling ini sholat, Siti Rabi'ah dari belakang berdoa kepada Allah. Ya Allah, adapun badannya, zahirnya, sudah aku tempatkan di mihrabku. Batinnya urusanmu. Batinnya urusanmu. Selesai sholat 2 rakaat, langsung jadi wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai salam 2 rakaat cuma. Selesai salam 2 rakaat, langsung minta maaf sama Siti Rabi'ah Adawiyah, istighfar, keluar dari rumah, langsung jadi wong soleh, jadi wali, orang yang ahli ibadah. Ya bagaimana tidak? Diriwayatkan di mihrab itu sudah ratusan ribu rakaat Siti Rabi'ah sholat di situ. Jadi salah alamat maling ini masuk, cuman hatinya. Jadi istilahnya para aulia itu juga bisa maling, tapi maling hati bukan maling duit. Yang dipaling hati bukan duit. Dan itu mereka dapatkan semua dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang datang ke Nabi ingin berbuat jahat, sekejap langsung berubah jadi cinta luar biasa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika Nabi habis merebut kota Mekah, habis mensucikan kota Mekah, Nabi Muhammad tawaf. Ada satu orang, orang Mekah masih dendam sama Nabi. Pura-pura masuk Islam, tapi dia nyiapkan di belakang bajunya pedang, lading, udah diracun. Nah, dia cari kesempatan. Namanya tawaf kan pasti campur. Dia cari kesempatan. Cari kesempatan untuk mendekati Nabi. Ada salah namanya Harith atau Harithah. Ketika dia sudah dekat dengan Nabi, istilahnya kalau aku palak sama Muhammad, langsung tujang itu. Beracun ini pedang. Tidak apa-apa aku mati habis itu, tidak apa-apa. Yang penting Muhammad mati. Kata dia begitu. Sudah dekat dia dengan Nabi, dipanggil sama Nabi, ya Harithah, apa yang kau inginkan? Kata Nabi itu. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku tidak ingin apa-apa, cuma nak tawaf sama itu. Padahal di balik badannya ada apa? Ada lading, udah beracun. Pisah lagi sama Nabi. Kesempatan kedua, ditawaf. Ditanya lagi sama Nabi. Jawabannya sama. Nah ya Rasulullah, aku cuma pengen tawaf bersampingan denganmu. Sampailah kesempatan ketiga, sudah dekatnya dia dengan Nabi, ditoleh sama Nabi, dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mantapkanlah hatinya dalam keimanan. Apa kata Hadisah? Kata Hadisah ini demi Allah. Sebelum Nabi Muhammad meletakkan tangannya di dadaku, itu orang yang paling aku benci di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Tapi tidaklah beliau mengangkat tangannya dari dadaku, kecuali orang yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dengan sentuhan tangan. Nah, jadi para ulama aulia mengambil metode mencuri hati itu dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembali ke pembahasan kita bahwasanya at-tuhur syatrul iman. Suci itu adalah orang yang bersuci itu orang yang selalu dalam keadaan suci, termasuk tanda iman. Termasuk tanda iman. Dan ada sebagian ulama mengatakan takwilan hadis ini, orang yang selalu dalam berkeadaan suci, jauh dari kemaksiatan. Karena kebalikan iman maksiat. Iman itu taat. Kebalikan taat maksiat. Orang yang selalu menjaga wudhu, itu bisa dipastikan jauh dari maksiat. Kenapa? Ya dia wudhu dia jago terus, batal wudhu lagi, batal. Ya Nabi mengatakan al wudhu silahul mukmin. Jangan salahkan kalau di jalan kadang-kadang kita dapat musibah, ternyata kita dalam tidak keadaan berwudhu. Jangan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wudhu itu adalah tameng untuk seorang mukmin.
Kita wudhu, apalagi nak keluar rumah, usahakan pakai wudhu. Jangan sampai keluar rumah tidak ada wudhu. Nak tidur, wudhu. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang sebelum tidur dia wudhu, baca doa, dijaga sama Allah sampai pagi. Nah, jadi memang bahwasannya ketika orang selalu menjaga wudhu, itu tanda dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kata Nabi besar Muhammad SAW, ucapan Alhamdulillah itu memberatkan timbangan kita. Al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas bahwasannya nanti di hari kiamat amal kita ini akan ditimbang. Timbang ini timbangan niat. Kata Abdullah bin Abbas, anna lisan, dia mempunyai lidah dan dia mempunyai kifatan, mempunyai dua tangan. Besarnya ini satu tangan itu di timur, satunya lagi di barat. Jadi jangan dibayangkan besar ini besar, karena ini nanti di padang mahsyar. Disitulah amal kita ditimbang. Kalau yang berat kanan, maka apa? Kita akan masuk surga, dosanya diampuni. Tapi kalau yang berat kiri, disucikan dulu di neraka. Nauzubillah min dalik. Itu mizan. Nah, Nabi ngajari kita. Kata Nabi, pengen tidak? Timbanganmu itu berat. Yang kanan, banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Ucapkan teruslah Alhamdulillah. Kita insya Allah timbangan kita berat. Ucapkan teruslah Alhamdulillah. Insya Allah hidup kita tenteram terus. Diriwayatkan. Diriwayatkan ada seorang soleh. Orang yang takwa dengan Allah. Masuk pasar. Pas masuk pasar, dia nyingok di tengah pasar ada orang duduk. Tidak ada tempat tinggal. Tinggalnya di pasar. Kakinya cacat, tangannya cacat. Kakinya cacat, tangannya cacat. Zikir terus ini. Diparahi sama orang soleh ini. Pengen tahu apa zikirnya? Apa zikirnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikirnya alhamdulillah. Bingung orang soleh ini. Ya fulan, ya ambi. Apa yang kau alhamdulillah ke Abu dia? Kata dia. Kalau dia tidak nyingok ada nikmat di situ. Rumah tempat tinggal lah ganti. Makan tergantung yang ngenjuk orang lewat. Dan tubuhnya cacat, tangannya cacat, kakinya cacat. Kerabat tidak kasih. Alhamdulillah untuk apa? Ini masih pemahamannya masih cetek. Apa kata seorang, tidak tahu yang ini wali juga, yang di pasar tadi wali juga apa? Alhamdulillah, alladzi ja'ala lisani dzakira wa qalbi syakira. Kata orang tadi, aku bersyukur. Tahu tidak kau ngapa aku mengucapkan alhamdulillah sekarang ini? Aku terima kasih sama Allah karena Allah menjadikan lidahku selalu berzikir kepadanya dan menjadikan hatiku selalu bersyukur kepadanya. Nikmat hidupnya. Ngapa? Banyak mengucapkan alhamdulillah. Jadi banyak nikmat dari Allah. Kadang kita Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu nak ngitung nikmat Allah, satu nikmat dari Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ulama mengatakan arti satu nikmat itu misalkan satu mata. Nikmat penglihatan, nikmat mata. Itu kalau kita hitung akan menghasilkan nikmat yang lain. Nikmat mata, ada nikmat lain. Terus. Jadi kamu mau hitung nikmat mata, bakal kamu bisa ngitung kalau-galanya. Apalagi nikmat tangan, nikmat ini, nikmat iman, nikmat cinta sama Allah, cinta sama Nabi. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Habis sholat setiap 5 waktu ada alhamdulillah 33 kali. Sebelum tidur ada zikir alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Nak sholat Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kita sholat selalu dimulai dengan alhamdulillah. Nah, tinggal kita kurang meresapi makna alhamdulillah. Kalau kita meresapi makna tersebut, insya Allah kita akan hidup sebagai orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadisnya panjang, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi hadis 23 ini
baru kita bahas sedikit. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis tersebut. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.